baik. Kalau going digital bukan sesuatu yang baik, ya perusahaan nggak akan ngambil itu kan gitu. Ya. Oh, oke. Berarti menurut Mas Rizky memang transformasi digital itu memang ternyata bagus ya untuk kedepannya ini. That's Karena again, perusahaan nggak akan ngambil sebuah decision transformasi kebijakan apapun kalau itu tidak baik buat perusahaan kan, gitu aja kan sebetulnya. ya betul Ya kan, betul. let's say lu di Sagara gitu, di Sagara kita nggak usah ngomongin going digital deh, ngomongin ganti organisasi structure misalnya. Tiba-tiba dari timnya si ini tiba-tiba dipindahin ke tempat lain. Kalau itu tidak beneficial buat perusahaan, nggak akan diambil kan kebijakan Betul. itu. Tapi buat orang yang mengalami, oh gue dipindahin tim nih, bisa jadi harus adaptasi lagi, ini lagi segala macam gitu. So anything yang terjadi di bisnis sebetulnya normalnya keputusan yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan buat perusahaan, yang baik buat perusahaan. Perkara yang ada imbasnya kena gitu, itu beda cerita gitu. Cuman mau going digital, mau ganti, mau reorg, mau whatever it is gitu ya, selama selama itu sampai diputuskan buat dilakukan, ya pasti karena alasannya adalah bisa jadi menguntungkan perusahaan gitu sih. Oke. Berarti balik lagi ya, kalau misalkan emang ya kalau emang mau menguntungkan perusahaan ya berarti going to digital semua ya. Karena kan emang mungkin kedepannya ya semuanya digital gitu ya Mas. Nggak juga. Tidak semua bisnis harus going digital kan sebetulnya kan. Ada bisnis-bisnis yang lu bisa ngambil cara-cara lain gitu buat improve kan, tidak semua harus diimprove dengan digitalisasi gitu. I mean, itu salah satu yang apa ya, menurut gue mindset yang salah dengan orang mikir bahwa going digital itu adalah is the only way to improve a company. Padahal kan banyak caranya ya. Dan semua perusahaan basically punya approach yang berbeda terhadap bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan yang rely 100% sama sales. Ya, ngerti ya bedanya? Ada marketing, ada sales gitu kan. Ada marketing, ada sales, ada branding gitu kan. Kalau perusahaannya rely 100% sama sales, kayak what's the point lu going digital? Gitu kan, what's the point? Nggak ada poinnya gitu kan. Emang yang perlu lakukan adalah lu tambah orang sales lu. Iya kan? Mungkin lu bisa kasih inisiatif digital buat orang sales kayak remote check-in or whatever, tapi itu nggak esensial. Yang esensial adalah tambahin orang salesnya. Jadi again, kita nggak bisa bilang going digital is good or bad gitu kan. Tapi yang pasti setiap perusahaan ketika ngambil decision, ya ambillah yang sesuai dengan masalah lo. Itu sesuatu yang gue percaya. Bahwa kita mungkin bisa ngelihat di luar sana ada trend report, wah ini pakai tools ini jadi bagus, pakai approach ini jadi bagus, and so on. Tapi kita harus kembali ke prinsip bahwa yang namanya setiap organisasi, mau ngomongin perusahaan, institusi pemerintah, whatever it is, itu tuh adalah organisasi yang unik. Sebuah organisasi itu terbentuk berdasarkan visionnya mau ngapain gitu kan, dengan talent yang ada di dalamnya, orangnya seperti apa gitu. Jadi kalau mau bikin decision apapun di dalam perusahaan organisasi Anda, mau perusahaan mau apapun, lihat lagi lu visionnya apa, goalnya apa, talent yang lu punya kayak gimana gitu. Kalau satu perusahaan nih, mereka talentnya 100% tuh emang boomers yang sangat jauh dari digital gitu. 100% ya, let's say 80% deh. Lu going digital gitu kan, itu bunuh diri namanya. Nggak akan jalan. Gimana dong? Lu mau maksa 80% karyawan lu buat tiba-tiba adapt ke something yang mereka nggak comfortable. Nggak akan jalan kan? Masa lu mau ganti 80% karyawan lu sekaligus gitu kan? Itu apa namanya, change manajemennya pasti gila-gilaan. Jadi balik ke yang namanya organisasi, itu fokus ke apa yang mau di achieve sama apa yang lu punya gitu. Jangan bilang bahwa oh going digital is a good thing, ya nggak, belum tentu juga lah. Gitu. Oke. Berarti tergantung perusahaannya ya Mas ya? Exactly. Tergantung perusahaannya. Oke. Memang sih, kayak misalkan apa ya? Misalkan kayak kontraktor, kan nggak mungkin mereka digital gitu kan? Iya. Berarti memang semua perusahaan nggak bisa dibilang sukses untuk bisa digital ya Mas ya? Exactly. Oke. Berarti terjawab Mas. Saya juga baru Saya juga baru. Bener juga ya. Berarti emang nggak semua perusahaan yang go digital itu emang bagus untuk sebuah perusahaan itu. Iya, let's say kayak ada banyak gimmick yang kita dapat dari internet gitu kan. Going digital gitu kan, lean enterprise, lean startup, apa namanya, agile, kemudian apalagi yang diomongin orang OKR bukan KPI gitu kan. Tapi it doesn't make sense. Misalkan contoh kita ngomong OKR, semua startup bilang kita pakai OKR makanya kita bisa growth gitu kan. Tapi kalau misalkan ini perusahaannya tuh yang sedikit sekali kebutuhan untuk kreativitasnya gitu kan, lo ngapain pakai OKR gitu, pakai KPI aja itu lebih fit. Jadi that's something yang gue rasa penting banget buat diketahui sama teman-teman di sini.
jangan lakukan sesuatu cuman karena internet bilang itu bagus. So, pilihlah sesuatu yang memang lebih fit dengan kondisi kalian masing-masing gitu. Oke, betul. Berarti dikondisikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Iya. Oke, Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Sure. Menurut Mas Rizky nih, apakah dengan adanya transformasi digital ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan nih terhadap perkembangan perusahaan? Ya balik ya, tergantung ini kan. Tadi kita udah define, itu tergantung pakainya gimana kan. I mean, going digital ya, even going digital sendiri itu bisa mulai dari sesimpel lu pasang Slack. Going digital nggak? Going digital. Apakah masang Slack bisa ngebantu sebuah perusahaan improve? Menurut lu bisa nggak? Belum tentu juga. Exactly, tergantung perusahaan kayak gimana kan. Misalkan kayak di Halodoc gitu. Di Halodoc tuh culture kita adalah culture yang sangat-sangat komunikatif. Buat kita komunikasi adalah hal super penting. Jadi kita kan agile banget gitu ya. Jadi communication over documentation gitu kan. Betul. Komunikasi itu penting banget. Jadi punya satu Slack yang semua orang tuh masuk ke sana, kita bisa anytime connect sama orang, bisa anytime tektokan segala macam, itu ngebantu banget di tempat gue gitu kan. Tapi kalau di tempat lain yang perusahaannya tidak segitu komunikatifnya, pasang Slack tuh ngapain? Kan buang-buang budget doang kan gitu kan. Gitu. Iya sih, sebenarnya emang ada beberapa perusahaan yang lebih mementingkan bahkan offline meeting dibandingkan online meeting. Sure. Oke. Berarti balik itu juga lagi. kayak sekarang tuh semua orang ngomongin WFH lebih baik dibandingkan WFO dan lain-lain gitu kan. Tapi in reality sebetulnya itu kembali tergantung sama organisasinya kayak gimana gitu kan. Kalau gue ngelihatnya orang bilang WFH tuh meningkatkan produktivitas. Gue setuju, WFH meningkatkan produktivitas gitu. Tapi apakah produktivitas itu satu-satunya yang dikejar di perusahaan? Kan belum tentu juga. Iya. Perusahaan-perusahaan yang startup sok-sok hyper growth apalah kayak Halodoc dan kawan-kawan, kita nggak cuma penting produktivitas, tapi kita juga penting inovasi. CTE tak blokir malah kok tak speed tak kayak 2 Mbps tok mari. Sorry. Ya ngomong sih gak bermutu ngono lho, Pak. Wis ketok dhewe guduk ya sik diotot ngono lho. Iya, boleh dilanjut, Mas. Iya, jadi kan kembali ke tadi sampai mana ya? Sampai tapi kan tidak semua perusahaan pure mentingin produktivitas kan. Ada perusahaan yang pingin ada inovasi yang bottoms up. Dan gue agree kenapa WFH tuh ningkatin produktivitas, karena dengan lu WFH, lu jadi di-set untuk jauh lebih aware sama waktu orang. Oke, lu set meeting 1 jam, maka lu aware meeting tuh gue harus beres dalam 1 jam karena gue ada meeting berikutnya. Kita bisa ngeset kayak gitu karena kita tahu bahwa ya udah gue WFH, gue cuma duduk di sini gitu, gue nggak ada waktu buat ngerokok dulu lah, apalah segala macam gitu kan. Jadi gue akan selalu di sini, gue akan selalu produktif. Tapi that kind of communication ningkatin produktivitas, tapi kalau lu nggak ngobrol sama orang, lu nggak ngintip tim sebelah ngerjain apa gitu, yang namanya kreativitas tuh nggak terbentuk, kreativitas yang terjadi di antara tim gitu kan. So buat perusahaan-perusahaan yang mentingin kreativitas juga di luar daripada produktivitas, menurut gue hybrid model is a good option gitu kan, dibandingkan lu fully WFH atau yang fully WFO gitu. Oke, berarti mungkin aku ganti pertanyaannya aja kali ya. Jadi kalau tadi Mas Rizky bilang apapun yang berdigitalisasi tergantung dengan perusahaannya masing-masing gitu. Oke, mungkin pertanyaannya aku ganti. Kita fokus ke perusahaan yang digital aja nih, Mas. Perusahaan digital tuh kayak apa misalnya? Iya, maksudnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah go digital nih. Nah, kalau tadi kan Mas Rizky bilang tergantung perusahaannya, kalau mau go digital ya bagus, kalau enggak juga bikin bagus juga bisa juga gitu. Nah, sekarang kita fokusin ke perusahaan yang memang digital nih, Mas. Misalnya apa? Misalkan kayak Halodoc sendiri gitu. Halodoc sendiri kan sekarang udah digital juga nih, udah ada mobile application-nya juga. Terus orang-orang tinggal bisa mesen dari situ. Obat. Ini kita ngomongin perusahaan yang digital yang produknya digital gitu. Iya, betul. Oke. Betul. Terus. Nah, menurut Mas Rizky nih, untuk perusahaan-perusahaan yang go digital nih, yang menurut Mas Rizky memang kayak contohnya Halodoc gitu. Gimana sih caranya Halodoc tuh bisa beradaptasi untuk perkembangan teknologi untuk go digital gitu? Kenapa Halodoc bisa sampai memutuskan untuk go digital juga? Go digital keluar apa ke dalam? Ke dalam Indo dulu.
Enggak, ke dalam tuh berarti maksudnya di dalam tim gue sendiri gue pakai digital tools gitu buat kerja, Iya, atau kita betul. ngomongin produk gue Dua-duanya. digital, yang mana? Jawabannya beda soalnya. Oke, kalau misalkan memang dari keluar dulu deh mungkin, yang keluar dulu. Kalau keluar tuh jelas apa ya? I mean perusahaan-perusahaan yang digital native, kita sebutnya digital native ya, yang emang dari lahir udah digital gitu kan, ya emang apa ya? Emang lahir di tengah-tengah era di mana tiba-tiba kita punya sebuah tools yang bisa bantu kita buat bikin bisnis gitu kan. It's Halodoc, it's whatever, Tokopedia, Gojek, and everything else. Ya emang lahirnya di tengah-tengah era digital aja. Kalau lahirnya nggak di era digital nggak akan lahir perusahaannya, gitu aja sih. Oke, cukup simpel ya jawabannya. Iya. Iya sih. That's something yang ini mungkin dibuat teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Yang namanya bikin bisnis, yang namanya bikin apapun gitu ya, itu selalu ada beberapa layer yang harus diperhatiin. Yang pertama adalah why gitu kan. Kenapa lu bikin? Mau ngapain sih misinya sebetulnya? Why? Problem apa yang mau lu solve gitu kan? Itu yang paling penting dari sebuah bisnis. Problemnya apa yang mau di-solve Halodoc tuh simpel banget kok. Kita mau simplifying healthcare. Kita mau orang-orang Indonesia gitu ya, kalau ngurusin health itu simple. Karena gini, yang namanya kesehatan fisik ya, itu tuh sesuatu yang penting banget buat semua orang. Kita tuh kalau kita semua pingin kita hidup bahagia, kita pingin umur panjang gitu segala macam ya. Tapi kalau misalkan sakit-sakitan, badan lu gampang capek, lu pasti akan susah buat bahagia kan. Gimana caranya gitu kan. Nah, masalahnya kita mau akses ke healthcare itu ribetnya setengah mati gitu kan selama ini. Lu mau beli obat mesti ke apotik, ngantri entah berapa lama gitu kan. Mau kontrol ke dokter, lagi sakit-sakit, mau kontrol ke dokter gitu kan, ngantri dulu lah di puskesmas, entah antriannya berapa jam. Orang udah sakit gitu ya, langsung ngantri lagi gitu kan. Terus tes COVID misalnya, tes COVID tuh kalau misalkan yang zaman lagi rame-ramenya ya, kalau jadwalnya nggak dimens bener, bisa-bisa lu datang dengan kondisi negatif gitu kan, tapi karena lu ngumpul di tempat yang sama dengan orang-orang yang mungkin positif gitu kan, lu pas ngetes negatif pulang-pulang positif, bisa jadi kan. Nah, that's something yang kita ngelihat bahwa masalah healthcare di Indonesia tuh banyak banget gitu kan, dan actually kita nemu ini ada berapa hal yang bisa kita solve nih, mulai dari kita ngirim obat misalnya. Itu sesuatu yang simple banget. Orang sakit tengah malam gitu kan, orang pusingnya pusing setengah mati di tengah malam, lu butuh Panadol gitu kan, tapi orang pusing lu suruh nyetir mobil gitu kan, apotek kan, that doesn't really make sense gitu kan. Tapi itu yang kita punya dulu, apotek nganter tuh dikit banget gitu kan. Apotek 24 jam tuh nggak semuanya, yang punya delivery juga nggak semuanya, lu nggak tahu juga obatnya ada atau enggak kan. Lu bayangin lu malam-malam gitu, tengah malam lu pusing, lu sendirian di rumah, mau nggak mau lu nyetir mobil sendirian, lu ke apotek terus obatnya nggak ada gitu. Lu pergi ke apotek berikutnya, itu kan stressful banget. Kita simplifying everything, so basically lu duduk di rumah gitu kan. Kita cari di apotek sekitar mana yang punya obat buat lu, kita kirimin ke rumah. That's the kind of thing yang kita solve gitu kan. Yang cerita lebih menarik lagi adalah misalkan Gojek. Gojek itu sebelum punya aplikasi, mereka semua pakai SMS. Tujuannya apa waktu itu Gojek? Tujuannya waktu itu mereka tuh simply adalah standardize ojek punya kualitas gitu. Ojek itu adalah sarana transportasi yang umum, ada di mana-mana, harganya agak-agak random dulu tuh. Karena lu bisa ditembak kayak cuma berapa kilo, mintanya 20.000, 30.000 gitu kan. Nah, tujuannya kan simple. Why-nya adalah kita mau utilize ojek ini dengan harga yang standardized, kualitas yang standardized, kemudian orang bisa bahagia pakai ojek gitu kan. That's the mission. Waktu itu adanya SMS, ya mereka pakai SMS, that's fine. Gitu kan? Halodoc awal-awal kita launching, mobile apps-nya kayak apa ya, karena adanya teknologi waktu itu zaman seperti itu, kita pakai, that's fine. That's the problem yang kita solve. Seiring dengan waktu, kita bakal punya tools baru, ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, tapi tetap tujuannya adalah balik ke kita mau solving masalah daripada customer kita. Gitu. Jadi, mau going digital atau apapun, semua kalau ngomongin bisnis, itu harus fokus ke masalah apa sih yang mau solve. Karena bikin bisnis tanpa nge-solve masalah tertentu, ya itu bisnis hiburan doang gitu, yang lo bikin tanpa menyelesaikan masalah tertentu kan. Lo bikin film gitu kan, bikin production house, that's lo bikin something yang bukan buat menyelesaikan masalah, tapi buat add on kebahagiaan orang gitu. Sisanya ya lo bikin bisnis, tapi pikir dulu mau solving masalah apa. Digital or not, itu beda cerita. Mau pakai AI inilah itulah segala macam gitu kan. Kalau lo bisa melakukan itu, kalau lo bisa solving masalah customer lo tanpa teknologi aneh-aneh, ya why not gitu, ngapain kan. Gitu. Oke, I see. Berarti sebenarnya kalau mungkin aku
akan bahas mengenai ininya nih Mas, apa namanya kelemahannya nih. Misalkan dari semua yang Halodoc udah produksikan gitu loh. Misalkan kayak mobile apps-nya untuk bisa membantu para masyarakat untuk bisa beli obat secara cepat, konsultasi ke dokter secara cepat kayak gitu. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih Mas kekurangan dari terkait digitalisasinya Halodoc tuh, kayak misalkan entah itu dari mungkin mobile apps-nya yang kadang suka error atau gimana gitu. Ada nggak Mas? Soal gini, yang namanya bisnis yang masih berkembang itu selalu punya ruang buat improvement. Ruang buat improve tuh bisa jadi lu ganti sesuatu dengan yang lebih baru, yang lebih bagus, atau lebih murah, atau apapun. Lu bisa benerin masalah yang terjadi, atau lu bikin sesuatu yang baru. Contohnya apa? Contohnya adalah sekarang kita deliver obat pakai driver ojek gitu ya. Kalau misalkan hujan gitu, misalnya kalau lagi hujan, yang namanya supply driver ojek itu rebutan sama semua orang. Nggak cuma delivery obat yang bakal terganggu. Kenapa? Karena semua orang nggak mau keluar rumah gitu kan, semua orang pingin pesan makanan pakai GoFood gitu kan, semua orang nggak mau bawa mobil sendiri gitu kan. Terus ya udah kita harus rebutan. So masih bayangin kalau misalkan tiba-tiba kita bisa pasang drone gitu buat kirim obat gitu. Sekarang teknologinya belum make sense buat kita implement gitu. Tapi dalam sekian tahun ke depan kalau tiba-tiba nanti kita bisa deploy drone dengan murah, dengan aman segala macam, selalu ada ruang buat kita bisa improve gitu kan. Jadi yang namanya bisnis selama masih berkembang akan selalu menemukan cara gimana caranya kita bisa serving our customer better, gimana caranya kita bisa melakukan dengan lebih mudah, gimana cara kita bisa melakukan dengan lebih murah, kan gitu. Oke. Berarti Halodoc berarti tetap masih bisa ini ya Mas ya, memberikan inovasi yang baru lagi untuk kedepannya ya. Semua perusahaan yang masih berkembang pasti gitulah. Even something like Google gitu. Google tuh cuma bikin search engine udah puluhan tahun. Tetap aja ada fitur barunya kan, tiba-tiba mereka sekarang bisa nge-crawling web stories lah, tiba-tiba sekarang mereka indeksnya di-improve lah, atau apa, selalu ada cara buat improve. AWS itu udah cloud nomor 1 sedunia, semua orang pakai AWS sekarang buat hosting server gitu kan, tapi mereka setiap kuartal mereka selalu rilis produk baru, improvement produk yang lama segala macam. Selama lu masih pengen bisnis berkembang, inovasi ada sesuatu yang tidak terelakkan. Gitu. Betul. Apalagi sekarang udah ada metaverse nih, katanya kan dari Facebook juga. Katanya nanti bisa beli apapun dari itu, dari mobile app secara langsung, orang-orangnya beli di situ. Itu aku juga belum bisa ada bayangan sih, itu gimana yang metaverse. Biarkan Mark Zuckerberg yang mikir. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri nih selaku Director of Engineering kan ya, gimana nih Mas caranya membangun ketahanan bisnisnya Halodoc di bidang IT-nya nih Mas? Ketahanan bisnis Halodoc di bidang IT itu gimana misalnya? Ya, kayak misalkan mobile apps-nya nih dibikin untuk bisa mobile apps ataupun ya apalah di bidang IT-nya nih. Kayak misalkan di website-nya atau mungkin di mobile apps-nya, gimana nih caranya orang-orang tuh bisa tetap pakai itu, tapi nggak hanya itu aja gitu, entah itu mau diinovasikan secara baru lagi, nambah fitur-fitur baru. Let's say gini, gue nggak inovasi apa-apa di apps gue. Ada isu nggak kira-kira? Nah itu kan balik lagi ke user experience-nya nggak sih? Pertanyaan gue itu, sekarang let's say nih, ya udah kita jangan ngomong Halodoc, kita ngomong yang lain deh. Kita ngomong Netflix. Ya, Netflix. Let's say Netflix nggak improve apapun. Jadi apps-nya kayak sekarang di website, di mobile, di TV gitu. Lu tetap pakai nggak? Tetap sih. Exactly. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang necessary sebetulnya. Oke? Tapi selalu ada cara buat improve. Apa sih yang dipentingin buat improve? Buat perusahaan kayak Netflix gitu. Mereka tetap improve loh. Mereka tim tech mereka salah satu yang terbaik sedunia. Padahal produknya udah mature banget kan. Simple banget produknya, tinggal lu bisa nyalain TV, keluar Netflix gitu kan, lu bisa play film, lu bisa rekomendasi gitu. Tapi mereka keep improving. Ada banyak hal kecil yang mereka improving. Kayak mulai dari gimana manage subtitle gitu kan, gimana cara ngasih rekomendasi gitu kan, gimana cara buffering lebih cepat, gimana caranya mereka bikin payment lebih flawless, gimana caranya mereka bisa improving performance di belakang. Nah, itu kan balik ke business metrics apa yang mau dikejar sebetulnya kan. So basically, like I said, kalau lu nanya gimana caranya supaya user tetap pakai gitu kan,
gue nggak usah ngapa-ngapain juga user tetap pakai kok. Bisnisnya solid gitu kan. Ini kita ngomong, halo dok, bisnis solid kok. Semua orang butuh konsultasi gitu kan. Semua orang butuh obat. Gue nggak ngapa-ngapain, produser gue pakai gue. Tapi gue tetap masih ngeliat ada, oh ini gue bisa serving the customer better. Nah, itu yang terus kita improvise. Kayak misalnya, gimana caranya orang bisa pesan dengan lebih mudah, gimana caranya kita bisa jamin fulfillment farmasi kita, gimana caranya supaya dokter-dokter kita tuh bisa melayani customer dengan lebih baik, kayak gitu-gitulah. Oh, oke. Gitu. Oke. Berarti, tapi kalau misalkan dengan adanya improvement ternyata lebih, mengundang si user experience-nya lebih berkurang, itu gimana tuh, Mas? Balik lagi, itu given kan sebetulnya kan. Kalau namanya improvement ya berarti harusnya experience-nya naik. Kalau misalkan lo do something, terus habis itu improve ternyata experience-nya buruk gitu kan, funnel-nya kelihatan, wah ini kenapa malah ngedrop usernya segala macam, itu namanya bukan improvement, itu namanya bug. Ya dong, apa yang kita lakukan pada bug, ya kita tarik lagi, terus kita benerin gitu doang. Itu terjadi di mana-mana lah. Oke. Next question. Untuk perkembangan digital yang lebih pesat nih Mas di masa depan, kira-kira apa nih Mas yang bisa dipersiapkan nih oleh beberapa perusahaan nantinya agar dapat tetap mengikuti perkembangan digital nih? Untuk ini fokus ke perusahaan yang digital ya. Kalau yang non digital mungkin kita kesampingan dulu. Oke, gimana caranya perusahaan yang digital natif? Oke, jawabannya tuh buat gue simple. Fokus ke serving customer, udah itu aja. Lo mau going digital, mau improve tech lo, mau improve ops lo, produk lo, segala macam. Tapi the minute lo melakukan sesuatu bukan buat customer lo hilang arah. The minute lo hilang arah, growth lo kemana-mana. Begitu growth lo kemana-mana, tiba-tiba lo sadar, tiba-tiba bahwa bisnis lo udah mess up semuanya, terus lo bingung gimana cara lanjutnya lagi. So, apapun itu, semua perusahaan buat gue fokus ke gimana caranya serving your customer better. That's all, nggak ada yang lain. Teknologi, improvement di teknologi, improvement di funnel, di produk, di bisnis, di pricing, di apa, itu cuman tools, itu cuman trik. Fokusnya adalah serving your customer better. Udah nggak ada yang lain. Ya, gitu. Betul sih Mas. Kalau yang ini saya setuju. Betul. Karena percuma sih kalau misalkan kita udah bikin produk, terus juga produknya udah bagus, produk digitalnya juga udah oke, tapi ternyata nggak sesuai dengan kemauan customer, percuma. Betul sih. Berarti oke. Berarti harus tetap menyesuaikan kebutuhan customer ya? Iya. Oke. Nah, next-nya nih Mas. Menurut Mas Rizky nih, kenapa sih transformasi digital nih ke depannya nih akan terus berkembang nih? Entah itu mungkin perusahaan yang digital ataupun mungkin sebenarnya kalau non digital kita udah nggak ngomongin kali ya. Kalau yang go digital nih, kira-kira ke depannya apakah akan terus involve di situ atau gimana Mas? Sekarang gini. Misalnya kita ngomong apa ya? Bentar ya, gue cari contoh yang bagus dulu. Oke. Sekarang gini, let's say kita ngomong programming language deh, oke? Programming language gitu kan, like 10-20 tahun yang lalu semua orang pakai PHP, correct? Terus tiba-tiba sekarang semua orang pakai Golang. Kenapa coba? Kenapa tuh? Iya, kenapa coba kira-kira? Because actually adapting to Golang atau bahasa-bahasa baru yang emang lebih fit dengan bisnis lo, lebih fit dengan culture lo, itu ningkatin produktivitas misalnya. Lo bisa do something di Golang yang dalam hitungan menit gitu ya. Dan kalau lo mau build yang hal yang sama di PHP, lo butuh waktu lebih lama. Of course, moving to new tech jadi ngebantu buat tim gitu kan. Atau misalkan kayak misalnya di mobile teknologi gitu misalnya. Berapa saat yang lalu Google itu ngeluarin sebuah framework namanya Flutter. Ya, Flutter. That's a very intuitive way to build a UI. Gampang banget bikin UI pakai Flutter. Kalau misalkan lo tetap build UI dengan cara yang lama, ya bisa aja. Cuman kalau pakai Flutter, lo akan jadi jauh lebih cepat. Artinya apa? Semakin cepat lo bisa bikin something, semakin cepat lo bisa ngetes apakah ini bakal serving your customer better gitu kan. Dan itu beneran diikutin kan sama perusahaan lain ya. Begitu Google One Flutter dengan cara ngoding yang intuitif banget buat UI-nya, terus habis itu berikutnya apa? Android ngeluarin Jetpack Compose. Nyontek Flutter. Tapi ya tetap di native Android. Apple ngeluarin namanya Swift UI. Nyontek Flutter, tapi ya itu di Apple kan. So
akan selalu ada hal baru. Ini basically ini aja sih, kayak seleksi alam aja gitu. Teknologi baru akan keluar. Kalau emang itu menguntungkan buat sebagian tim orang atau sebagian perusahaan, akan di pick up kok, akan survive. Yang muncul tapi nggak ada benefitnya sama sekali, nggak ada yang pakai, mati dengan sendirinya. Itu sama kayak lu nanya kenapa nggak ada makanan kenapa semua makanan yang nggak sehat itu enak? Kenapa coba? Kenapa semua makanan yang nggak sehat itu enak? Nah, itu aku juga bingung kenapa enak. Simple. Karena kalau ada makanan yang udah nggak sehat, nggak enak pula gitu kan, restorannya pasti bangkrut dalam hitungan minggu. Lu nggak akan nemu di pasar. Oh, iya. Teknologi juga kayak gitu. Kalau ada teknologi baru, butuh kapasitas tinggi servernya, tapi nggak nguntungin apa-apa, akan mati dalam hitungan hari, atau nggak ada yang adopt kok. Tapi kalau teknologi baru, oh ini ternyata menguntungkan nih buat dipakai nih, karena tim gue jadi bisa ngoding lebih cepat, atau oh karena jauh lebih stabil, oh karena gue bisa ngasih concurrence lebih tinggi gitu, akan di-adopt sama orang. Gitu aja, begitu di-adopt sama orang, ya kita akan pakai bareng-bareng. Gitu. Iya. Betul. Sebenarnya emang lebih menyesuaikan ke teknologi apa yang baru dihasilkan pada tahun itu misalkan gitu ya. Jadi dan beneficial buat diimplement. That's a very important thing. Contohnya apa? Contohnya sekarang semua orang ngomongin, gue mau pakai blockchain. Lo tau gak sih blockchain itu selambat apa? I mean, the only important thing about blockchain adalah itu distributed, itu secure, and so on gitu. Tapi kalau lo mau build something yang centralized pun bisa, yang cepet, bisa centralized dan cepet gitu, ngapain lo bikin pakai blockchain? Tiba-tiba orang gaya-gayaan, gue mau bikinnya pakai blockchain. Makes no sense gitu kan, ketika lo adopt something yang bahkan nggak fit sama business case lo. Jadi selalu aware sama teknologi baru, tapi juga tadi pikir-pikir gitu, itu fit nggak dengan apa yang lo punya sekarang? Jangan-jangan nggak fit, ngapain gitu. Contohnya lagi, belakangan tuh banyak banget bahasa-bahasa baru yang sangat menunjang concurrency gitu ya. Wah, tools gue yang ini bahasa yang gue pakai, gue bisa handle 100.000 customer per second. Padahal customer dia cuma berapa? 50 per second gitu. Ngapain lu pakai gituan? Nggak make sense kan? Iya. Gitu. Iya, berarti tetap harus ini ya, harus menyeimbangi sesuai ininya juga. Iya. Apa user experience-nya juga. Iya. Betul. Oke. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Oke, kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang digital nih dan akan terus berinovasi nih ke depannya, entah itu at least 3-5 tahun ke depan dulu aja deh nih gitu. Tantangan sama peluang apa sih nih Mas yang bisa dihadapin sama mereka nih terkait teknologinya? Tantangan terkait teknologi? Iya, tantangan dan peluangnya ke depannya nih. Tantangan terkait teknologi di Indonesia ya, tantangan teknologi itu jelas. Programmer. Developernya ya Mas ya? Nyari developer bagus, dan itu susah setengah mati. Nah, itu udah jelas, challenge-nya itu. Oke, tapi kan sekarang kan banyak tuh Mas attack gitu. Educational technology. Apakah itu membantu atau? I was a CPO at Tech. Okay, I was a CPO at Tech. So that's why I know seberapa susah nyari talent bagus di Indonesia. Kita nggak usah ngomong engineering deh, tapi ya apa creative worker lah, apa business creative worker, engineer, produk, apalah. Susah ya. Susah. I mean gini, let's say sekarang ada banyak shortcut lah, lu ada punya bootcamp lah, inilah itulah segala macam gitu ya. That's a good shortcut sebetulnya. Cuman kan at the end of the day, ketika lu masuk ke perusahaan apapun gitu kan, lu dituntut untuk terus keep improving yourself, buat matching standar tertentu segala macam gitu kan. Dan sekarang perusahaan-perusahaan digital native yang udah gede di Indonesia, kita semua expecting international standard gitu kan, dan itu aja ya susah ya dapetnya. Oke. Tapi apa sih Mas yang menjadi dasar Mas Rizky itu bilang cari developer yang bagus di Indonesia itu susah? Apakah emang dari orang-orang developer di Indonesia masih belum memenuhi qualified-nya, mungkin yang dari luar? Ya kita bisa bilang mungkin yang jago IT India kali ya Mas ya? Ya salah satunya India, dia jago. India. Tapi sekarang oke, ini agak di luar konteks gue sebagai orang Halodoc ya. Tapi hal basic kayak misalnya zaman gue kuliah di fakultas IT sebuah universitas yang cukup bagus gitu ya.
gue tuh ditekankan banget pentingnya kita ngerti data structure, ngerti algoritma gitu kan, dan lain-lain. Itu data structure itu sesuatu yang krusial banget. Lu actually bisa bikin sistem lu yang tadinya butuh sekian ratus server jadi cuma beberapa server kalau misalkan lu bisa benerin algoritmanya. That's a very core of yang namanya computer science adalah data structure and algoritma, bukan yang lain. Gitu kan? Tapi berapa banyak kampus yang ngajarin data structure dengan bener gitu. Gue juga sempat jadi dosen tahu di beberapa kampusnya cukup terkenal gitu kan. Ujian data structure tuh bukan lu dikasih data, bukan lu dikasih pertanyaan suruh bikin algoritma gitu. Lu cuma ditanya, ini kalau misalkan masalahnya ini nama algoritmanya apa gitu kan. Which is buat gue itu sesuatu yang apa gitu. Buat apa lu bisa nyebutin apa nama algoritma ini tuh ngapain kalau misalkan lu nggak tahu cara implementasinya kan gitu. Dan itu mengakar dari pola pendidikan di Indonesia yang gue bisa ngoceh panjang banget, tapi ya gitu, that's what happened. Obviously buat majuin perusahaan-perusahaan yang digital native dengan segala produk tech-nya segala macam, kita butuh creative thinker, kita butuh engineer yang kreatif, kita butuh orang-orang produk yang kreatif gitu kan. Dan dengan pola pendidikan di Indonesia yang ya kalau Nadiem sekarang udah mulai lah dia ngomongin masalah Merdeka Belajar, creative thinking, and so on gitu kan. Tapi kita puluhan tahun yang lalu, that's not something yang kita adopt di pendidikan kita. Jadi ya akhirnya juga orang-orang yang tidak terbiasa dengan kemampuan berpikir kreatif dan problem solving dan lain-lain. Ya gitu. Itu yang terjadi. Oke. Ya. Jadi buat kalian yang engineer di sana yang merasa kalian cukup kreatif segala macam, apply Halodoc ya. Gue nyari orang-orang kayak kalian. Oke, ini kayaknya juga banyak sih nih yang dari sini anak-anak engineer juga nih. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk Mas Rizky. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau tanya nih terkait developer, engineer, IT segala macam, boleh nih teman-teman semua bisa ditanya langsung ke Mas Rizky-nya nih. Nah, sebenarnya juga kalau dari ini aku sambil nunggu aja kali ya dari pertanyaan yang mau ditanyain. Nggak apa-apa, tanyain aja nih, mumpung kita sekarang lagi ngobrol sama Mas Rizky nih, selaku Director of Engineering dari Halodoc nih. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya tentang engineering, silahkan, monggo, boleh. Nah, kalau misalkan dari Mas, kalau misalkan dari Halodoc sendiri nih mungkin, atau mungkin perusahaan lain deh. Kayak tadi Mas Rizky bilang terkait nyari developer susah, terus juga engineering-nya juga mungkin kualitasnya masih belum terlalu bagus. Terus kan mungkin ada beberapa program dari swasta ataupun pemerintahan yang bisa ngedevelop mereka gitu untuk bisa belajar terkait digital talents gitu ya, kayak misalkan UI UX, terus juga mobile apps developer, back end, front end segala macam. Nah, menurut Mas Rizky itu apakah dapat membantu meningkatkan kualitas mereka? Ini buat semua calon engineer di luar sana gitu ya. Fokus ke hal yang gini loh. Ini masalah klasik banget gitu. Ini bahkan sejak zaman dulu ya. Gue di Halodoc kebetulan kalau interview dapatnya engineer luar kebanyakan. Sebelum ini ya, kalau di perusahaan sebelumnya kan banyak kan engineer Indonesia gitu ya. Anak baru lulus, habis itu dia langsung belajar sebuah framework gitu. Misalkan front end dia belajar React.js or whatever. Bahkan bukan React, subnya React apa Next.js or apa gitu ya. Dia bilang saya bisa Next.js Pak. Datang interview sama gue. Buatnya hal basic. Kayak misalkan JavaScript gitu ya. Ini gimana cara ngelakuin ini? Gimana cara lu solving problem ini gitu kan? Gak bisa. Terus gue tanya, lo ngeklaim bahwa lu mahir tuh dari mana? Karena saya bisa bikin ini, saya bisa bikin website. Gue ngerti bahwa dengan banyaknya framework zaman sekarang, it's so fucking easy to develop something gitu kan. Tapi kalau lu nggak ngerti sama apa yang lu develop, kalau misalnya gue tanya gitu kan, ini saya bagus Pak karena ini SSR. Gitu. SSR itu apa? Gitu. Kenapa SSR penting? Nggak bisa jawab gitu. And that's common. Itu common banget terjadi di sini. Jadi dan masalahnya apa? Teknologi itu selalu berkembang kan. Teknologi itu selalu berkembang. Bisa aja sekarang gue pakai ini, bulan depan gue ganti stack. Kenapa? Karena tadi, stack yang itu lebih baru, dia bisa concurrent lebih tinggi, dan developer gue lebih gampang ngodingnya. Kalau lu cuma bilang, saya jago ngoding React, Pak.
Tapi pas hal basic lu nggak ngerti gitu kan. Apa yang terjadi pas gue ganti teknologi? Skill lu nggak pakai sama sekali. That's not something yang gue bisa afford. Orang-orang yang gue jago ini, tapi basicnya banyak kosong, yang algoritmanya nggak ngerti, basic security nggak ngerti gitu kan, basic apa itu stack, apa itu komunikasi nggak ngerti. Contoh gampang lagi, misalkan lu ngomongin REST API gitu, wah gila semua orang pakai REST API sekarang. Gue tanya apa bedanya post sama put gitu, belum tentu ada yang tahu. Oh saya oke, gue nanya lu gimana cara bedain user ini sama user itu, pakai token pak. Token tuh apa gitu, dapat dari mana token, nggak tahu. Sekarang kita pakai OAuth semua. Bulan depan gue mau ganti deh, gue nggak mau pakai OAuth, gue pakai yang lain implementasinya. Kalau lo nggak tahu basic security, lo mau ngapain? So, I think kalau lo tanya apakah segala macam bootcamp, segala macam ngebantu skill teknis lo, yes, itu ngebantu skill teknis lo. Like I said, it's a shortcut, oke? Tapi kalau lo mau berkembang lebih jauh, lo udah bisa nih sekarang dengan kemampuan lulusan bootcamp segala macam. Yang perlu lu perbaikin, yang perlu lu tambal adalah kemampuan core lu. Lu ngerti kenapa sebuah hal itu bekerja. Lu ngerti gimana cara solving problem. Lu ngerti ketika ada sebuah isu, gimana cara nge-trace-nya, gimana cara solvingnya, gimana caranya ini gue bisa rilis ini ke production tanpa ngeganggu orang lain gitu loh. Itu yang nggak ada shortcut-nya gitu loh. The only way to do that is actually by improving the way you think. Gimana cara lu bisa solving masalah di dalam masalah kehidupan lu sehari-hari gitu. So nggak cuma masalah di codingan gitu. Dan itu yang tadi gue bilang, gimana cara improving the way we think gitu, ya that's something yang missing aja dari kurikulum kita berpuluh-puluh tahun gitu. Oke. Berarti emang sebenarnya harus tahu juga ya, knowledge and creative thinking-nya mereka tuh harus jalan. Creative thinking is a very important things. Sekarang gini, ya ini gue sebagai bekas orang etek gitu ya. Yeah. Lu pernah dengar PISA score ya? PISA score atau apa PIA AAC. Pernah dengar? PIA AAC saya tahu. Yang mana? Yang kayak semacam etek gitu bukan sih, Mas? Bukan. Jadi bukan. PISA sama PIAAC itu adalah lembaga internasional yang nge-survey output lulusan dari masing-masing negara. Dibandingin sama apa? Dibandingnya sama seberapa fit lulusan dari negara tersebut terhadap modern industry gitu. Industri abad 21. Oke. Yang kenapa ada organisasi kayak PISA sama PIAAC, itu salah satunya adalah karena tiap negara itu punya kurikulum yang berbeda, cara ngajar yang berbeda gitu kan. Terus kita tahu dari mana gitu orang dari negara ini lebih benar daripada negara lain, kan susah karena tesnya beda gitu kan. Dibikin tes PISA. Tes PISA tuh basically cuma ngukur beberapa kemampuan dasar. Lu ngukur matematika, logika, bahasa, sama problem solving. Logika, matematika, bahasa, sama science. Nah, jadi itu basically kemampuan dasar, kemampuan berpikir dasar. Diteslah ke berbagai negara. As you know, mungkin kalian pernah dengar bahwa katanya Finlandia adalah negara terbaik soal pendidikan sedunia. Karena apa? Karena pas tes PISA mereka tuh yang the best score. Kan? Indonesia bertahun-tahun dites, kita semua selalu untuk semua mata pelajaran masuk 10 terbawah. That's how bad we are. Dan basically kemampuan tadi itu contribute banget ke kemampuan orang buat mecahin masalah, buat creative thinking dan lain-lain. Jadi buat gue ini adalah peluang luar biasa buat semua orang di luar sana. Kenapa? Karena sebagian besar orang Indonesia itu nggak bisa problem solving dengan baik. Cara berpikirnya tuh nggak ideal gitu kan, karena kurikulumnya salah aja dulu. Kalau dari kalian bisa kembangin kemampuan itu, suddenly kalian top talent. Suddenly lu top of the pool gitu, lu mau kerja di mana pun lu akan diterima. Lu mau bikin bisnis apapun lu akan lebih bisa kompetitif dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena lu nguasain satu hal penting yang sebagian besar orang negara ini nggak bisa. Gitu. Betul. Itu yang akan menjadi orang-orang yang dibutuhkan di Indonesia, sih, Mas. Gitu. Which is kita juga sempat kerjasama mungkin ya sama EdTech juga. Nah, memang yang kita butuhkan itu memang kayak senior ataupun middle yang kita butuhkan, dan mungkin juga fresh graduate yang memang sudah ada experience sedikit lah terkait hal-hal developer gitu ya. Nah, tapi memang yang terjun di kita ternyata pas kita kasih untuk ke klien gitu ya misalkan, ternyata belum sejago yang ternyata mereka lulusan dari EdTech itu gitu. Makanya kita mungkin kita nih ngobrol-ngobrol terkait engineering aja kali ya, Mas.
Tapi tinggal 10 menit lagi waktu kita. Gimana Ini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada ya ya, nggak ini ada apa-apa. yang mau nanya nggak nih? Ini kayaknya setahu aku juga di sini ada beberapa dari engineer juga nih, Mas. Nah, di Sagara juga sebenarnya kita ada ini, Mas, ada lokasi yang emang fokus untuk anak-anak engineering-nya si Sagara sendiri. Karena kan Sagara sendiri kan memang kita ngerjain beberapa project klien gitu ya. Untuk bisa ngerjain mobile apps, web development-nya juga segala macam, API integration kayak gitu. Nah, memang ada beberapa yang udah expert, tapi mungkin as you said tadi, orang-orang kita tuh emang masih belum sejago yang di luar sana, which is mungkin salah satunya mungkin orang India yang jadi pesaing kita saat ini kali ya, Mas ya. Jadi pas kita terjunkan ke klien pun, ya mungkin ada beberapa yang which is kita bisa bilang masih junior lah ya, junior yang belum bisa kita improve lebih baik lagi gitu terkait job skills-nya gitu. Jadi mungkin ke depannya kalau untuk terkait engineering, terus juga developer di Indonesia itu juga ke depannya sih pengennya ya kita bisa bisa memberikan fasilitas yang semacam bootcamp sebenarnya juga membantu ya Mas ya, tapi mungkin masih kurang ya Mas. Masih. Lo bootcamp tuh cuma ngebantuin ini cara ngoding pakai React.js, ini cara ngoding pakai Python gitu kan. Tapi gini loh, bootcamp tuh didesain dalam tempo sependek mungkin lu bisa capable jadi programmer gitu kan, at least level junior, bener kan? Betul, betul. So basically there you go gitu. Lu sampai level junior pakai bootcamp itu oke. Nggak apa-apa. Tapi kan gini, bedanya apa sih bedanya programmer apa sih bedanya junior, middle sama senior? Menurut lu apa bedanya? Experience-nya sih, Mas, biasanya. Kenapa lu dari experience gitu? Emang orang kalau udah 20 tahun kerja udah pasti pinter? Nah, kalau biasanya sih kayak gitu dari experience-nya. Tapi Gimana? untuk problem solving-nya mungkin belum tentu bisa terjamin juga. Exactly. So nggak relevan kan ukur umur atau ukur durasi? Ya, biasanya gitu sih, Mas. Nah, Kalau dari gue ngukur middle junior, dari gue nih dari dulu dan ini tetap gue pakai di Halodoc. Ngukur junior middle level itu adalah level ownership mereka terhadap problem. Okay. Jadi apa? Jadi artinya kalau lu middle, gue kasih problem lu bisa beresin sendiri. Gue nggak perlu tuntun lu pelan-pelan, lu bikin API ini terus ini nggak. Ini problem gitu ya. Lo beresin sendiri. Lo ada pertanyaan, lo tanya sama arsitek, tanya sama siapa, ada solve. Itu ekspektasi gue dari middle. Senior bisa bantuin orang. Junior itu adalah lo bisa ngoding, cukup. Kita akan bantuin lo. Kalau misalkan lo ada pertanyaan, senior lo akan bantuin lo. Gitu kan? So lulusan bootcamp jadi junior itu cukup. Kenapa? Karena akan selalu ada orang buat bantuin lo. Jadi ketika lo dapat masalah, karena kan masalah tuh datang dari tim bisnis, tim produk, kita kan masalahnya kompleks ya kayak. Kita mau improve retention gitu kan? Yeah. Terus ya atau kita mau improve UI-nya jadi begini, that's a complex problem kan. Kalau lu udah middle, gue expect lu gue kasih nih UI-nya mau kayak gini gitu, dia bisa percaya sendiri. Gue nggak perlu bilang ini caranya komponennya diginiin, ini diginiin, stylingnya gini segala macam. Gue nggak perlu melakukan itu buat middle. Buat junior kita masih harus melakukan hal-hal kayak gitu. Makanya make sense lulusan bootcamp bisa jadi junior di perusahaan, bisa aja. Tapi ketika lu mau jadi middle, lo nggak bisa expect itu terus gitu, lo nggak bisa expect ada senior lo yang bantuin lo, nge-guide lo, bantuin mecahin masalah buat lo harus bisa gitu. Jadi lulusan bootcamp oke, nggak apa-apa, masuk ke perusahaan gede bisa, tapi dari junior ke middle lo nggak bisa ngandelin ilmu bootcamp, lo mesti ngandelin kemampuan lo buat mecahin masalah gitu guys. Oke, terjawab. Nah, ini udah ada yang nanya nih Mas, dari Bayu Tinastika. Dengan SDM yang ada atau keterbatasan kemampuan, bagaimana strategi mengelola SDM, khususnya programmer, agar lebih efektif? Nah, itu gimana, Mas? Oke, so basically ini bukan, gimana kalau lu nanya lebih efektif ya, gini loh, manusia tuh bukan robot. Manusia tuh bukan robot. Kalau bisa codingnya segitu, itu sesuatu yang kita nggak bisa
pungkiri gitu kan. Kalau robot ya lo tinggal tambah bensinnya dia bisa kerja 24 jam gitu. Manusia nggak, manusia tuh butuh break, butuh istirahat dan lain-lain dan lain-lain. Oke. So, yang harus di-align adalah antara requirement sama kerjaan. Lo punya programmer nih, cuma bisa ngerjain 20 task dalam seminggu tim lo. Terus habis itu produk lo minta 40 task. Nggak mungkin kelar kan? 40 task kan? Terus apa yang mesti dilakuin? You have to prioritize gitu. Dari 40 itu mana sih yang paling penting impact-nya? Makanya tadi balik gue kalau ngomongin bisnis selalu balik ke goal lu apa, vision lu apa. Kenapa? Karena ketika lu tahu vision lu apa, goal lu apa, lu jadi gampang milah-milah, oh ini ada 40 task. Ini 20 yang paling ngasih impact buat bisnis kita, ini 20 yang enggak. Ya udah 20 itu minggu depan aja, ngapain lu yang sekarang? Kalau misalkan lu butuh banyak banget hal cuman buat kalau lu butuh ngerjain banyak banget hal cuma buat perusahaan lu bisa berkembang sedikit gitu, gua rasa anak produk lu salah, anak produk lu nggak bisa pecah kerjaan dengan bener gitu. Berarti di-define ya Mas ya, digolongkan, ya digolongkan. Kayak apa ya? Bisnis tuh harusnya dalam satu perusahaan tuh timnya tuh bukan satu lempar requirement, satu ngerjain gitu kan. Ntar marah-marah semua gitu lah. Bisnis tuh di dalam tim itu yang mesra gitu loh. Jadi lu butuh apa, gue punya segini, gimana sih kita kerjain bareng, kerja sama lah, partnership lah gitu. Betul, jadi kalau misalkan tim lu sekarang kayak gitu, si tim bisnis yang main asal requirement aja gitu kan, nuntutnya banyak segala macem, mungkin waktunya lu ngelamar ke Halodoc. Tapi biasa gitu sih emang orang-orang bisnis sama orang-orang IT itu kadang yang suka ada sedikit problem. Orang bisnis maunya A, tapi ternyata programmernya nggak bisa memenuhi kualifikasi bisnis. Apa coba yang menurut lo salah dari hal itu? Biasanya mungkin ininya kali ya, jumlah orangnya atau mungkin terlalu pengen improve banyak, tapi ternyata programmernya kurang atau apa gitu. Jadi apa yang salah? Kemauannya. Yang salah adalah komunikasinya. You have to communicate everything. Lo orang bisnis harus bisa ngomong dengan benar ke IT, kenapa ini penting buat gue. Orang IT kalau mau nolak harus bisa bilang kenapa gue cuma bisa memenuhi ini gitu. Harus bisa ada kompromi, negosiasi dan segala diskusi yang terjadi di kantor. Kalau misalkan tim lu kagak ngobrol, cuma ngobrol pas meeting doang, lempar requirement straight gitu kan. Kerja deh bro gitu kan. Terus lu ketemu lagi sprint berikutnya, bro kita cuma beres setengah gitu kan. Lo akan berantem gitu. That's not how a business should work. I mean, ya kerjasama lo satu tim lah. Kan visinya sama gitu, sama-sama mau bikin perusahaan makin gede. Begitu perusahaan makin gede, whatever vision you have itu akan tercapai gitu kan. Terus lu dapat revenue lebih gede, lu lebih makmur, lu bisa naikin gaji karyawan lu semua. Itu kan jadi semua happy gitu kan. Tapi itu dimulai dengan semua tim itu harus bisa ngobrol bareng, pakai bahasa yang sama. Kadang-kadang itu mereka ngobrol bahasanya beda. Orang bisnis ngomongnya, gue mau screen gue intuitif gitu kan. Apa intuitif itu apa? Nggak jelas anjir. Itu something yang harus di-define bareng gitu. Apa maksud intuitif? Screen-nya tuh tombolnya cuma satu gitu kan. Emang bisa screen tombol cuma satu gitu buat menu ini kan nggak mungkin. That's something yang harus di-work on bareng-bareng sih. Betul, harus di-research bareng-bareng juga ya Mas ya. So, jadi jangan mikir bahwa gimana caranya gue bisa memaksimalkan kerjaan anak tech gue gitu. Wah, jangan, sengsara nanti. Jadi memaksimalkan itu bukan cara dengan nambah kerjaan, tapi memaksimalkan impact-nya. Discuss sama orang bisnis, oke. Yang mana yang kalau kita kerjain impact-nya paling benar. Ikutin Pareto aja lah, 20-80. 80% impact itu datang dari 20% requirement. Gitu. Oke. Menjawabkah? Si Bayu? Semoga menjawab. Semoga menjawab ya, Bayu ya. Sudah sangat jelas tadi. Oke, terakhir nih Mas, nutup ya. Sekalian nutup. Ini pertanyaan terakhir dari Rainur. Kak Rizky ingin bertanya, Kak, dari mana sih ide atau landasan sehingga tim developer Kakak membuat aplikasi Halodoc? Dan gimana sih Halodoc melakukan research pada user yang untuk melakukan improvement? Oh, yang pertama gue nggak bisa jawab karena gue bukan founder. Oke. Gue bukan founder, jadi gue nggak bisa jawab gitu. Terus tadi gimana caranya research user? Oke. This is also the most important thing everyone should know. Hal paling objektif di dunia adalah data. Hal paling objektif di dunia adalah data. Nggak ada yang lain. Jadi apa gitu? Lo mau ngomongin user research,
UI deh. Kan sekarang tuh orang-orang banyak tuh posting di LinkedIn. Mana yang lebih bagus gitu kan? Yang kiri pencet like, yang kanan pencet love gitu kan? Iya. That's bullshit. Kenapa lu survei kayak gitu? Itu kan cuma gambar doang gitu. Emang iya orang bakal lebih Iya. aktif segala macam. Apa yang bisa lu lakuin? Lu bisa lakuin adalah lu bikin A/B testing misalnya. Lu split 50% user dapat yang ini, 50% lagi dapat tampilan yang lain, terus lihat yang mana konversinya lebih tinggi. So gini, jadi interview user segala macam it's a good thing, bagus. Gua nggak bilang interview itu buruk gitu. Lu butuh interview ketika awal-awal lu nggak punya data sama sekali kan. Lu mau karena kalau lu nggak punya interview, berarti lu nebak buta gitu kan, which is that's stupid. Interview itu di awal tuh nggak apa-apa, tapi seiring dengan waktu, kalau lu udah punya data, cara paling bagus buat tahu user lu maunya apa adalah dengan cara baca data, nggak ada yang lain. Oke. Berarti memang based on data ya. Emang sih kalau misalkan untuk research tuh emang harusnya sesuai dengan data yang kita sebar. Nggak Itu harus. yang paling berpengaruh. Kadang-kadang beda. Kenapa? Karena ketika lu melakukan survei, research atau apapun, ada banyak bias yang terjadi. Gue nggak tahu soal lo, tapi kalau teman-teman di sini ada yang ngerti statistik, selalu ada yang namanya sampling bias gitu kan. Apa yang kita sampel ternyata bukan apa yang siapa yang kita survei itu ternyata bukan sampel yang representatif terhadap universe daripada user yang kita tuju. Jadi contohnya kenapa gue bilang yang orang-orang ngetes diri itu stupid gitu ya, karena kalau lu lihat user lu tuh siapa, sama nggak dengan teman-teman LinkedIn lu gitu kan. Kalau segmennya beda itu nggak representatif, lu nggak akan dapat apapun dari sana. Atau user lu siapa gitu kan, lu posting survei di Instagram, terus habis itu ternyata dan lu nggak pernah proof sama sekali bahwa follower lu di Instagram itu represent customer lo. Apapun yang lu survei di situ akan bullshit, nggak relevan gitu. Oke. Jadi, Aduh, sebenarnya pengen ngulik lagi nih. bukannya kita masih ada 10 menit lagi, enggak? Sebenarnya udah jam 4 sih. Cuman ini mungkin terakhir kali ya Mas ya. Ini ada yang Boleh. Gue nggak ngerti pertanyaan apa. Ini bentar, aduh ini apa ya? Apa yang bisa kita lakukan as a staff yang sudah terbiasa solve problem client with accuracy 90%? Sedangkan ada manajemen satu orang yang responsible di divisi kami, tapi beliau selalu bikin ini lebih ke curhat ya. Ya jawaban gue simpel sih. Kalau lo nggak suka sama lingkungan kerja lo punya pilihan antara lo ubah atau lo tinggal gitu aja. Iya betul. Harusnya Ya, sih bisa di-solve sendiri ya Mas ya. Bukan ya maksud gue gini, lo selalu punya pilihan buat pindah. Oke? Kalau lo nggak punya pilihan buat pindah, coba tanya kenapa nggak punya pilihan buat pindah. Apakah karena lo nggak pede bahwa lo punya talent yang cukup buat diterima di perusahaan lain? Atau karena lu punya sisi emosional melekat sama perusahaan lu, itu kan perlu dipertanyakan. Ujung-ujungnya plus minus aja kan, kayak gue emang udah lengket banget, gue suka banget sama perusahaan ini, cuma satu doang hal negatifnya, ya udah biarin aja sih, emang banyakkan positifnya daripada negatifnya gitu kan. Tapi kalau tiap hari kerjaan lu bikin capek mental, capek fisik, tidur tiap malam stres, pagi-pagi bangun anjir gue udah meeting lagi gitu kan, siang-siang lu harus entah ngapain gitu gara-gara stres, kayak ya udah sih kenapa nggak pindah aja. Gitu aja sih. Tapi emang iya sih, nggak ada yang melarang kalian untuk resign. Kalau misalkan memang itu pilihan kalian untuk lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik lagi, itu akan menjadi pilihan terbaik kalian gitu. Ini berlaku buat semua hal, nggak cuma ngomongin kerjaan, oke? Selama value lu tuh tinggi di pasar, ngomongin pasar kerjaan atau pasar perkencanan gitu ya, dan apa yang lo alami sekarang itu sucks, lu bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Betul. Semakin lama lu stay di tempat yang bermasalah ini, maka semakin sedikit waktu yang bisa lo habiskan dengan tempat yang lebih baik. Lo ngomongin kerjaan, ya tadi, lu kerjaan lu jadi segala macam, lu punya skill yang cukup oke, lu tinggal apply kok sebenarnya juga pekerjaan gitu. Lu sekarang punya pasangan lu toxic gitu kan, kalau misalkan value lu oke, lu putusin aja, cari yang lain, gue dapat kok. Gitu. So, betul. Kalau lu ngerasa nggak pede karena wah skill gue kurang nih, wah gue kurang ganteng nih segala macam, nah improve diri lu dulu gitu kan. Semakin lu improve diri lu semakin punya value, lu akan jadi punya pilihan gitu guys. Oke, aduh ini semangat banget nih Mas Rizky jawabnya nih. Wah ini bener nih, ini tuh dari tadi tuh jawaban Mas Rizky tuh sebenarnya memang ini ya, apa maksudnya memotivasi semua nih yang ada di sini. Jadi kalau misalkan memang kalian nih dari engineer, dari mungkin dari non engineer juga bisa
apa ya, menghasilkan jawaban yang baik juga nih dari Mas Rizky tadi. Nah, mungkin karena udah jam 4 nih ya Mas, waktu kita juga udah habis. Thank you banget nih Mas Rizky udah bisa luangin waktu sama Asagara Technology ini untuk bisa sharing-sharing terkait tadi digital transformation, terus juga tantangan peluangnya apa, sampai ke developer engineer-nya cara ngurusnya tuh gimana, cara berubahnya gimana. Nah, ini menjadi highlight banget nih bagi kita. Nah, thank you ya Mas Rizky ya. Gue mau nambahin satu hal dulu, boleh nggak sebelum ini? Iya, boleh. Gue mau balik soal creative thinking. Buat kalian yang penasaran banget sama creative thinking, itu basically kalian boleh googling, kalian bisa googling namanya HOTS, High Order Thinking Skill. Itu yang heboh di masalah UN SMA beberapa tahun terakhir. Oke, jadi basically kemampuan penguasaan seseorang terhadap sebuah topik itu ada 6 degree. Degree paling rendah itu adalah lu hafal gitu kan, lu hafal sesuatu. Kedua tuh adalah lu ngerti sesuatu, ketiga tuh lu bisa apply sesuatu, keempat lu bisa analisa, lu bisa evaluasi, terakhir adalah kreatif. Jadi kreativitas tuh bukan sesuatu yang datang dari langit. Kreativitas adalah sesuatu yang bisa lu hasilkan setelah lu bisa melakukan namanya evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah ketika lu punya beberapa pilihan, lu bisa pilih mana lebih baik, mana lebih buruk dengan pros cons masing-masing. Nah, buat makan tuh lu harus punya kemampuan analisis dan so on and so on. Jadi cari soal HLTS, if you want to be a top talent in Indonesia, lu simply cuma butuh reach level kreatif. Udah, itu aja. Lu bakal jadi top talent di Indonesia. Oke, good. Oke, thank you Mas Rizky sudah memberikan insight yang baik nih untuk teman-teman kalian. Thank you juga Mas Rizky ya udah mau ngeluangin waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa kerja sama lagi nih Mas ke depannya ya. Sure. Mas Rizky gitu. Oke, thank you ya teman-teman semuanya yang udah join. Thank you juga Mas Rizky. Aku tutup. Selamat sore semuanya. Bye.